Saya siapkan. Ini nanti nggak saya hilang, ini merahnya nggak saya hilang, nggak apa-apa. Oh terlalu lama ya ngapusnya ya. Oke kapan? Oke saya siapkan nanti warna-warni aja. Oke ya, kita akan saudara kembali fokus kepada pelajaran firman Tuhan. Sebetulnya ini nanti ada dua penjelasan tentang Allah, bukan berbeda sih sebetulnya, cuman nanti saya akan tunjukkan apa ya titik poinnya aja yang berbeda, tapi sama nanti ujung-ujungnya. Ini sebetulnya kita kalau gini kan seolah-olah kayak terpisah ya, ini ajarannya Protestan, ini Ortodoks, enggak, ini kok sulit bukanya nih. Ini oh sudah ya sorry, ini kekristenan Barat, ya kekristenan Barat. Ini kekristenan Timur sebenarnya gitu. Ya kan luas ya waktu itu wilayah. Barat ini pusatnya di Roma, gini aja. Timur ini pusatnya di Antioquia atau sekarang Turki ya. Ya ini sama-sama Kristennya, cuman ini Kristen Barat, budaya Barat lah, budaya Timur lah. Kita mewarisi di sini Protestan, Katolik juga, ini Katolik juga. Katolik. Nanti kalau tidak dimasukkan, aku ya di situ. Oke ya, nah kita akan jelaskan nanti. Tapi sebelumnya gini dulu saudaraku ya, ada satu perlu pemahaman kesepakatan yang harus kita miliki bersama-sama. Jadi gini, kesepakatannya gini pemahamannya. Kalau ini ada lingkaran, ada gambar, Allah, Bapa, ini bukan berarti terus Allah itu seperti bisa digambar atau dibatasi. Seperti ini, enggak. Contoh gini, tahu enggak matematika, ini apa saudaraku, nanti dihapus ya. Di sini aja dulu. Ini apa ini? Ya apa gambarnya udah lama, saya lupa. Limit itu loh gambar gimana tuh? Ya apa? Gini ya? Kebalik ya? Gini atau gini ya? Siapa bisa gambar limit? Oh gini ya, gini. Ginilah kira-kira. Yang belajar matematika ini SMA diajarkan. Ya gini ya? Kebalik. Mas juga ini oh. Lupa saya limit tadi enggak saya. Matematika itu ada tambah-tambah jumlah yang hasilnya itu tidak terbatas. Limit namanya, tidak terbatas. Mbak Ase ingat enggak? SMA dulu yang pinter siapa? Limit. Lambangnya limit ya Pak. Seingat saya kok gini, alah ya keliru. Bola. Ada yang bisa gambar, bantu saya dong. Saya lupa gambarnya. Iya itu, ya kayak gitu itu. Ya apa itu? Bapak sini. Ya, kamu gambarin bisa sesuai itu, coba enggak apa-apa. Biar tahu limit, nanti kira saya ngarang nanti. Matematika ada. Ya limit ya. Unlimited sorry. Unlimited, tidak terbatas, unlimited. Enggak usah di itu jauh-jauh di HP, yang biasa medsos biasa apa ngenet tahu unlimited, ngomongnya unlimited apa pulsanya ternyata sebentar udah nggak mau lagi ya itu promo aja. Unlimited itu tidak ada batasnya, tapi kan digambar ini loh untuk menunjukkan ini tidak terbatas gitu loh. Lah maksudnya gitu, jangan sampai nanti itu Allah kok digambar seperti itu ya terbatas. Enggak, ini untuk poin saja, poinnya ini loh Bapak, ini loh anak. Tapi ya tidak terbatas, ini dulu kesepakatannya ya. Jadi kalau digambar ini, bayangkan ini tidak terbatas gitu loh. Karena Allah itu tidak terbatas, ya tidak terbatas. Contohnya tadi kita nyanyi dulu, kalau saudara mau tahu ya, ini sudah penuh semua. Dulu gini, dulu, sekarang tuh satu titik ini ya. Terus setelah, dulu, sekarang kita nyanyi tadi loh. Sekarang, selamanya itu kan sering titiknya. Ini panahnya ke sana. Enggak ada batasnya. Mau sampai kapan dulu? Sampai kekal itu seperti itu. Selamanya ya enggak tahu sampai enggak ada ujungnya. Ini aja yang ciptaan aja sesuatu yang ada di bumi aja ada sesuatu yang tidak terbatas. Matematika tadi ya. Jadi sadar jangan salah. Allah kok terbatas gini. Nah, ini kesepakatannya dulu. Jadi di sini saya akan menganggap ini kita sama-sama memahami yang saya akan jelaskan ini adalah sesuatu yang sifatnya kekal atau tidak terbatas. Di sini aja dulu ya. Ini
bersifat tidak terbatas. Di sini aja deh, supaya menghemat nanti saya akan jelaskan di sana. Ini adalah hal-hal yang tidak terbatas. Tidak terbatas. Sorry ya, ini sudah digambar bagus. Saya ikut-ikut nulis jelek. Tidak terbatas atau dalam hal kekal ya. Kekal. Ini ada zaman kekekalan. Kekal, tidak terbatas oleh waktu, tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya. Kalau mau dipanah ke sana tidak tahu kapan, sorry. Sebenarnya saya perlu asisten ya, lain kali kalau gini ada yang deket bantu nulis. Ini tadi siapa yang gambarin, nulis ini? Bu Sri, wah luar biasa Bu Sri. Enaknya di mana nih? Sepucuk ya, jadi ini. Kasih warna lain aja ya, biar jelas. Merah. Ya, sana. Wis anggap aja lurus saudaraku ya. Ini waktu sekarang. Ini sana enggak tahu kapan. Panahnya ke sana. Ingat panahnya. Ini aja sudah bisa menggambarkan panah ke sana, panah ke sini. Enggak tahu kapan ini. Kapan awalnya, kapan akhirnya. Namanya kekal, tidak terbatas. Ini hanya bicara waktu, belum fisik juga batasannya. Nanti saya akan jelaskan gini. Ketika nanti saya akan menggambarkan tentang penciptaan, menggambarkan dunia, sudah ada bekasnya dulu lah. Nanti ada ciptaan di sini, rotok kecil lah ke bawah bumi. Oke ya. Misalnya ini, kalau ini terbatas, ini misalnya dulu, saya belum. Ini tetap ada judulnya, saudara. Saya tidak akan jelaskan teologi khusus tentang Tritunggal. Dengar baik-baik dulu judulnya ya. Segala sesuatu diserahkan kepada anak. Loh, nanti judulnya ke sana arahnya. Kenapa saya jelaskan seperti ini? Ujung-ujungnya seperti itu. Segala sesuatu, diulangi sama-sama saya, segala sesuatu diserahkan kepada siapa? Kepada anak. Anak itu siapa? Yesus ya. Nanti kita lihat. Oh, apa itu? Yes, makanya kita lihat. Oke ya. Misalnya gini, saudaraku. Ini dulu, ini kadang gambaran kita. Pikiran itu ada yang pikiran fisik. Pelan-pelan dulu ya, sebelum saya jelaskan ini. Fisik, levelnya ya, ada yang non-fisik. Non-fisik itu tidak fisik. Fisik itu apa? Yang kelihatan. Meja, kursi, papan tulis, saya ya fisik. Non-fisik itu apa yang tidak kelihatan misalnya? Malaikat itu, ya roh-roh itu kan. Tapi ada kan, cuma tidak fisik. Cara berpikirnya tentu berbeda. Lah kita nanti akan berpikir seperti non-fisik dan ada nanti di atas ini, metafisik. Meta itu di atas artinya. Metafisik. Makanya cara berpikirnya tidak bisa berpikir fisik, harus metafisik. Nanti saya jelaskan. Ada lagi juga gini, nanti ketika dijelaskan kok gak masuk akal. Sebenarnya gini, pikiran itu ada 3 level juga. Yang normal, yang tengah itu rasional. Ya, rasional. Masuk akal yang bisa kita terna dengan akal. Ada yang enggak masuk akal, kita singkat aja irasional. I itu tidak ya, rasional. Tidak masuk akal. Ya, apa sesuatu yang enggak masuk akal kan ada kan, enggak masuk akal itu. Apa ya? Saya terbang. Masuk akal enggak, Saudaraku? Enggak masuk akal saya terbang, enggak mungkin Pak Agung bisa terbang, enggak bisa. Burung yang bisa terbang gitu ya, enggak masuk akal. Lah, ini Tritunggal gini-gini, wah enggak masuk akal itu gini. Bukan, ada lagi yang di atas namanya supra. Ini saya belum jelasin ya, suprarasional nanti. Di atas supra, super power, super, lebih daripada akal. Jadi bukan tidak masuk, beda, saya jelaskan ini, bukan tidak masuk, tapi supra, di atas akal. Tidak mampu akal kita. Kalau saya terbang, bukan Anda tidak mampu mencerna, tidak mungkin. Saya manusia, bukan burung, itu tidak masuk akal. Tapi kalau yang saya jelaskan ini, nanti supra, rasional, supra, di atas akal kita. Nanti saya tunjukkan yang dimaksud apa. Metafisik cara berpikirnya. Misalnya gini, saya langsung masuk. Ayo hapusnya di mana tadi? Di sini. Kejauhan ini, bisa ditarik gini ya. Jalur aneh-aneh pendeta ini.
Wah, punya asisten enak ya, bagian ngapus, bagian. Oke, kita lihat contohnya gini. Ini saya belum jelasin, nanti supaya enggak bingung kan. Kita percaya enggak Allah kita itu bisa hadir di dunia? Sebelum saya jelaskan, ini echad, kesatuan aku dan Bapa satu. Aku di dalam Bapa dalam, nanti saya jelaskan. Kesatuan, esanya Kristen itu gini, esanya Allah itu seperti ini, esanya Allah seperti ini. Allah yang esa itu percaya enggak? Saudara percaya enggak Allah itu bisa turun di dunia, hadir di dunia? Kita, Mas Immanuel namanya, kita kan punya istilah Immanuel, artinya apa? Allah beserta umatnya, beserta kita tahu jabut angel. Saya gambarkan misalnya di sini, kita tinggal di sini. Ini Mas Heru ini. Gundul, misalnya di sini. Allah beserta kita. Allah kan di sana. Ini kalau pikiran fisik ya. Allah di situ, kok kita di sini? Gimana menyertai? Menyertai di sini. Ini anggap aja sudah, ya. Ini tidak terbatas tadi ya. Menyertai. Ketika Allah menyertai kita, hilang enggak di sini? Allah yang nanti dijelaskan ini. Ini anggap aja bumi ini kan di atas bumi ini, di sorga. Allah hilang enggak? Terus ini baru satu orang kan ada Mas Immanuel, Mbak Nilam, sopo meneh, Paulus, Pak Hari. Allah menyertai, ini orang banyak nih, orang 4, orang satu penduduk bumi, orang Kristen diperkirakan 2 miliar misalnya. Ada 2 miliar yang masih hidup dulu, yang dulu berapa itu? Allah menyertai, ada berapa Allah memang untuk menyertai segini banyak orang. Ini namanya pikiran yang disebut metafisik, suprarasional, gitu loh saudaraku. Ya, dilek disik, ngerti gak? Jadi pikiran ini kalau, makanya gini, yang sering menjadi kesulitan, keliru, karena kita membayangkan Tuhan itu seperti orang, seperti kita, wong, loh, Allah itu gini, nanti gak bisa kemana-mana, terbatas. Makanya ini tidak terbatas. Tidak seperti ini. Bagaimana Allah menyertai? Saudara Muslim pun juga punya. Mereka hadis itu. Setiap sepertiga malam, Allah itu datang. Lah kalau datang ke dunia untuk mendengar doa. Lah di sana bagaimana? Coba dijelaskan misalnya. Kita bisa jelaskan. Nanti makanya dengar baik-baik. Kalau Anda enggak usah minder, mereka tanya aja, gimana? Tuhan di mana? Saya pernah tanya, jawabannya bisa macam-macam. Ada yang di mana-mana, kiai yang lain enggak boleh, Allah di mana-mana. Nanti dikakus, karena mereka nganggep kamar mandi itu kotor. Enggak suci, Allah suci kok, masa di kamar mandi? Pikirannya sakarepmu. Makanya saya sedih kalau lihat orang mualaf. Sebelum kau mualaf ketemu saya dulu deh, ayo kita sharing. Sayang gitu loh. Jangan dipikir, karena saya punya teman mualaf, balik lagi, lapo, mumet aku. Pikirnya menjawab masalah, ternyata juga ada masalah gitu loh. Jangan dipikir, karena Tuhannya gampang, coba ditanyain. Tuhan ada di mana? Itu jawabannya mereka, kiainya macam-macam. Maaf, somatnya saya lihat bisa lain jawabannya, saudaraku. Yang satu pertama ngomong enggak boleh, kita ngomong Allah di sorga, di atas. Nunjuk, karena bisa ditunjuk berarti terbatas gitu. Ngomong gitu, enggak boleh ke sana, sini gitu. Lain di tempat lain dia ngomong beda lagi gitu loh. Allah di sorga loh, ya apa? Ya, memang ada ayatnya nih, suruh jelaskan Allah di mana? Mana Allah? Mana? Kristen harus bisa jawab, Allah di mana? Ini belum saya jelasin tuh ya, salah gak apa-apa. Setahu Anda selama ini jadi puluhan tahun jadi wong Kristen, di mana Allah itu? Hah? Kalau pikiran fisik tidak akan bisa jawab. Nanti Alkitab bisa jawab semua. Makanya saudaraku, kenapa judulnya segala sesuatu diserahkan kepada anak. Oke ya, kita mulai ya. Belum mulai. Saya akan jelaskan Allah dulu ini ya. Saya berharap gini ya, nanti kok angel ya, gak usah ngerti pisan, salamat ya. Enggak mau denger. Sulit-sulitnya dengerin dulu ya. Minggu lalu aja saya jelaskan itu kayaknya agak kacau sebenarnya ya. Saya kan baru nyoba jelasin pakai gambar gini, tapi beberapa kemarin Mas Immanuel Nilam, saya jadi jelas beberapa orang digambar padahal kacau, malah jelas ya, puji Tuhan gitu. Saya harap yang lain seperti itu. Oke, ini kita mulai dulu gini, perbedaan tentang penjelasan tentang Allah.
Ini di zaman kekekalan tidak ada batas. Jadi gini, kadang-kadang jangan berpikir Allah itu seperti punya rumah gitu loh ya. Ya toh, Allah tinggal di mana? Kayak punya rumah di surga. Surga itu kayak rumahnya. Pengertian rumah dalam arti seperti orang tadi tinggal di rumah. Berarti kalau gitu Allah sama surga besar mana dong? Loh, Allah kan tinggal di surga katanya. Suruh tanya ke mereka aja loh, besar mana berarti? Suruh jawab gitu loh. Ayo kon, nek Allah tinggal di surga, duduk di tahta. Mereka juga ada. Nah kita juga kalau memahami secara fisik, enggak nyambung, pusing malah. Oke ya, kita mulai dulu. Ini zaman kekekalan, enggak ada waktu, belum kapan itu sudah bisa dipikirkan lah, tidak terbatas, tidak bisa diukur. Kita akan lihat dulu penjelasan tentang Allah. Ini esanya Allah itu seperti ini ya. Ini yang Kristen Barat dulu. Ini dimulai dari 3. Nah, memang perbedaannya di situ nanti. Ini mulainya langsung 3, Bapa, Anak, Roh Kudus, itu masalahnya. Tiba-tiba langsung jelaskan ada 3, gitu. Kalau ini enggak, itu nanti mulainya 1, Bapa dulu. Keluarlah Anak dan Roh Kudus dari Bapa. Jadi perbedaannya cuma di situ. Jadi Kristen Barat ini langsung menjelaskan 3. Itu untuk menyimpulkan, kan cara berpikirnya langsung untuk kesimpulan itu nanti. Dan ini dimulai dari awal. Kristen Timur kan orang Jawa. Kita ini termasuk orang Timur, saudaraku. Alon-alon asal kelakon. Nek kono satset. Wong Barat itu pokoknya langsung time is money. Iki lho, lalah itu seperti ini kira-kira gitu. Cara berpikir Barat. Nek iki si lon-lon si gak langsung telu ngono, siji sik. Lah nanti lihat ya. Jadi mereka tuh langsung menjelaskan Bapa, Anak, Roh Kudus, langsung ada 3. Ini apa ini? Bapa bukan Roh Kudus, Bapa bukan Anak, Anak bukan Roh Kudus, bukan Roh Kudus juga bukan Anak, bukan. Ada 3 berarti. Lah itu apa? Yang Bapa yang bukan Roh Kudus, bukan Anak ini pribadi yang namanya berbeda. Katakan berbeda, 1, 2, 3. Memiliki perbedaan. Tapi tidak bisa dipisahkan. Lah ini yang kata kuncinya. Allah itu Bapa, Anak, Roh Kudus tidak bisa terpisah. Tidak bisa dipisahkan, bisa dibedakan. Sebenarnya paling gampang tuh ngasih contoh manusia ya, cuman enggak sempurna banget ya, cuman roh kita, jiwa, akal kita, tubuh kita, bisa dibedakan enggak? Mana yang namanya pikiran kita, akal kita, bisa bedakan enggak? Dengan tubuh kita, beda enggak? Beda kan? Bisa dibedakan maksudnya, bukan pisah dulu, beda. Pikiran sama tubuh beda enggak? Beda, tubuh yang kelihatan ini, pikiran kan di dalam akal kita. Roh kita, nyawa kita, nafas kita, bisa dibedakan? Bisa. Loh itu nafasnya. Mungkin loh, lagi nyedot, loh hidungnya gede banget. Ngabisin Mas Heru kalau di sekitar saya kok jadi sesek ya, karena nafasnya disedot banyak ke Mas Heru ini. Bisa dibedakan, tapi tidak bisa dipisahkan. Kalau nafas kita dipisahkan, akal kita pisahkan, tubuh kita dipisahkan, jadi apa kita nanti? Koid, tidak bisa. Gambarannya paling gampang, tidak bisa dipisahkan. Ini dibiasakan ngomong. Bisa dibedakan, 1, 2, 3. Tidak bisa dipisahkan, 1, 2, 3. Ingat ya, harus dilek. Bisa dibedakan. Diulangi lagi, 1, 2, 3. Bisa dibedakan. Tidak bisa dipisahkan. Ya, tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisah. Nah, Bapa yang bukan Roh Kudus, bukan Anak, juga bukan masing-masing ini beda. Tapi adalah satu kesatuan. Katakan satu kesatuan. 1, 2, 3. Ini yang bahasa Ibraninya disebut echad. Ini yang muncul kata Esa itu di sini bahasa Ibrani dari jadi Esa. Itu artinya one, satu. Ini saya lihat kamusnya bahasa Inggris ya. One, strong. Terus first, yang pertama, memang yang pertama, yang terutama. Dan unity, kesatuan. Echad itu artinya begitu. Jadi satu, first yang pertama, kesatuan, echad. Ya, walaupun Bapa bukan Roh Kudus, Bapa bukan Anak, demikian juga sebaliknya Anak bukan Roh Kudus bukan Anak sebaliknya, tetapi Bapa dan Anak dan Roh Kudus adalah, katakan adalah. Ini tulisannya di sini. Allah itu. Nah, kalau kita mau pikir fisik ya sulit. Ini memang saya belum, ini baru berhenti di sini loh ya. Ini kesimpulannya Kristen Barat.
Bapa, Anak, Roh Kudus. Bapa bukan Anak, bukan Roh Kudus. Demikian pula sebaliknya. Tetapi Bapa dan Anak dan Roh Kudus walaupun bukan berbeda, tapi kesatuan sebagai Allah adalah Allah tiga-tiganya. Ketiganya yang Esa, yang satu, kesatuan tidak bisa dipisahkan. Lah sampai di sini ini memang selesai tapi belum menjawab, ini seperti deklarasi statement aja. Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah, tetapi bukan tiga Allah. Hanya satu Allah gitu. Ya, ini belum selesai menjawab, ini deklarasi saja. Penyataan. Nah, disinilah Kristen Timur ini penjelasannya kalau bagi saya ya lebih dari sini lebih enak, lebih mudah dicerna. Mulainya dari satu dulu, Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu. Termasuk Tuhan Yesus. Yesus ngomong, anak aku keluar dari Allah atau Bapa, keluarnya disebut dilahirkan. Saya rodorono, ketok gak? Ya, saya dari sini berarti dilahirkan. Roh Kudus juga keluar dari Bapa. Yohanes 12, banyak ya, Yohanes 15:26. Dihembuskan. Cuman ini ada satu yang kurang. Ini Allahnya di sini berarti. Ini Allah gitu loh. Nah, ketiganya Esa sebagai Allah. Allah itu digambarkan Bapa melahirkan, jadi seperti firman. Kenapa lahir? Seperti Anda melahirkan ide, melahirkan gagasan, melahirkan kata-kata. Lahir kata-kata, I love you. Itu perlu perenungan yang dalam. Aku sayang enggak ya? Akhirnya nembak. Lahirlah kata-kata. Kok Kefas ketawa? Apa sudah ada yang diincer? Lulus dulu Kefas ya. I love you. Terus yang terima kata-kata logos ya, ini kan anak, ini kan firman juga ya, kecil aja sini. Ini yang dimaksud anak ini orang Kristen tidak primitif ya, anak mana ibunya, oh mana enggak ada ini, malah ibu Allah bapak Allah ibu Allah siapa lagi bidan itu, oh no, enggak ada. Ini firman logos, kata-kata yang keluar dari Allah ya, firmanku yang keluar dari mulutku tidak akan kembali sia-sia, keluar kan melaksanakan. Ini coba baca ini. Kok kayaknya dari tadi nunggu. Ini kita ayat sering-sering kita baca. Yesaya 55 ayat 11. Ini keluar. Kenapa disebut dilah? Ini istilah teologi loh. Dengar baik-baik. Istilah apa saudaraku? Teologi, dilahirkan. Istilah teologis. Karena keluar jadi mewujudkan sesuatu. Baca. Mic-nya Mas Heru. Mic-nya yang biru. Cek. Yesaya 55:11, ini sering saya ajak membaca ini. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Firmanku yang keluar. Firman keluar dari mulutku lah. Makanya ini bahasa Alkitab itu bahasa antropomorfisme. Dari antropos itu manusia, morfisme itu bentuk. Ya, sosok. Jadi Allah itu seolah-olah dibentukkan, diwujudkan, disosokkan seperti manusia. Kalau ngomong kata-kata itu keluar dari kuping atau dari hidung? Kata-kata keluar dari mana? Mulut, dan makanya disosokkan seperti manusia, antropomorfisme ada. Jadi Allah digambarkan, Allah berpikir, Allah itu antropomorfisme. Jadi bukan berarti Allah itu kayak orang, enggak. Ini karena gini, Alkitab itu Allah bicara kepada manusia. Biar manusia ngerti, Allah mensosokkan dirinya, menggambarkan dirinya seperti manusia. Biar ngerti yang diajak ngomong. Aku ngomong melalui telingaku. Keluar firman keluar. Kan enggak masuk jadi keluar darimu. Bukan berarti Allah punya mulut. Ingat baik-baik ya. Karena ini menggambarkan seperti kata-kata. Kita langsung bayangkan orang. Iya ya. Kalau ngomong ada kata-kata yang keluar. Gini aja paling gampang. Ini ada yang ngasih contoh ilustrasi Tritunggal ini bagus. Seperti orang bicara. Waktu saya bicara ada orangnya. Bapak. Waktu kata-kata keluar, ada kata-kata, ada realita. Ini sebenarnya ini selain pribadi disebut realita. Ada realita orangnya, ada kata-kata. Loh, Anda dengar ini apa? Apa saya yang Anda dengar ini? Saya ngoceh ini, Anda yang dengar apa? Kata, suara, ada kata-kata. Ada dua realita, ada saya, ada yang
kata-kata saya, tapi ada yang enggak tahu. Waktu saya ngomong, ini ada apa? Waktu kata-kata keluar ada apa? Hembusan nafas. Ada realita lagi gitu loh. Ada realita, kalau saya nggak ada nafas, kata-kata gimana? Kata-kata keluar. Gitu loh kira-kira. Itu bagus loh, itu baca dari orang, itu bukan hasil pemikiran waktu baca, bagus juga ini. Jadi Tritunggal itu kesatuannya seperti itu, ada orang, makanya antropoformisme. Ngomong, keluar kata-kata. Tapi waktu kata-kata keluar ada hembusan nafas, roh. Nafas Allah, roh Allah. Oke, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Dia akan balik juga. Lah ini, kembali. Jadi panahnya ini keluar juga kembali. Ya, kembali kepada Allah juga. Tidak akan kembali dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki. Melaksanakan. Dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Makanya di Alkitab ada kata Yesus, aku datang bukan menurut kehendakku sendiri. Aku melakukan bukan kehendakku. Lah, karena dia keluar dari Bapa melaksanakan. Kalau saya ngomong itu apakah ngomong kata-kata ini keluar sendirinya atau saya perintah? Agungnya yang merintah omongan saya, kan saya perintah ngomong. Nggak keluar, kalau orang keluar sendiri langsung ngomong itu. Kesurupan. Ya oke ya, keluar ya, firman keluar melaksanakan. Yesus ngomong, aku datang bukan melakukan kehendak Dia yang mengutus aku, disuruh kepadanya. Anak, roh juga keluar, ini tidak usah dibuka Yohanes 15 sering, roh kebenaran yang keluar dari Allah. Lah, sekarang gini, ini kita belajar metafisiknya di sini, pemikiran sebelum saya nanti bicara segala sesuatu diserahkan kepada anak. Anak atau firman keluar dari Bapa disebut dilahirkan, karena melahirkan karya, melahirkan apa ya? Kehendak Allah itu terwujud, gitu. Ada wujud. Nanti ini ada wujudnya, makanya disebut dilahirkan. Nanti saya akan jelaskan wujudnya apa. Kalau ini dihembuskan, katakan dihembuskan, 1, 2, 3, dihembuskan. Jadi nafas dihembuskan. Nah, ini masalahnya sekarang. Ketika anak ini keluar, roh keluar, terus apakah lepas? Tetap dalam satu kesatuan, buka 1 Korintus 2. Berarti kalau roh ini keluar, roh ini ada di mana? Di dalam atau di luarnya Bapa? Roh Kudus ini, roh yang keluar dari Bapa. Ketika keluar. Ada di luarnya Bapa atau di dalamnya Bapa berarti? Keluar kan? Tapi baca ini, makanya metafisik itu begini, coba. 1 Korintus 2, ayat 9 dan 10. Yang diberi contoh manusia lagi, orang gitu loh. Anda mau enggak setuju silakan, Alkitab ini Rasul Paulus. 1 Korintus 2 ayat 9. Oh sorry, 10 berarti, langsung 10 aja. 10, 11. Ya. 1 Korintus 2 ayat 10. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh roh, sebab roh menyelidiki segala sesuatu. Rohnya Allah ini menyelidiki segala sesuatu. Bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Menyelidiki segala sesuatu, hal yang tersembunyi dalam dirinya siapa? Allah. Allah itu di Alkitab itu yang dimaksud Bapa. Terus baca 11-nya. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain roh Allah. Digambarkan seperti manusia. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia, di dalamnya manusia ini selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia. Di dalam diri saya manusia ada apa? Rohnya siapa? Roh manusia. Ini loh. Jangan kemana-mana dulu, baca ayat ini. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu? Saya kan manusia, kita manusia. Apa yang terdapat di dalam diri manusia? Ini contohnya saya, manusia. Di dalam diri manusia, di dalam diri saya. Siapa yang tahu selain roh manusia? Rohnya Agung. Agung punya roh, kalau tidak ada roh tidak hidup. Satu kesatuan dengan tubuh dan roh saya. Itu roh saya, jangan bicara roh Allah dulu, bingung nanti saudaraku. Manusia punya roh manusia. Di mana rohnya manusia itu?
dalam diri manusia. Itu yang tahu tentang saya. Itulah pusat hidup saya. Kalau roh itu keluar ya bablas saya. Itulah. Nanti ada jiwa muncul di situ. Jiwa ini menyatu dengan roh, itu akal budinya. Nanti kita bicara manusia lain kali. Demikian pula lah tidak ada orang, demikian pula tidak ada orang tahu apa yang terdapat di dalam diri Bapa atau Allah. Selain siapa? Roh Allah. Roh Allah tadi di mana? Enggak, jangan jelaskan ini ayat tadi loh di atasnya. Selain roh yang mengerti diri Allah selain Allah. Roh itu menyelidiki segala sesuatu hal yang tersembunyi di mana? Di dalam diri Allah atau Bapa. Jadi roh ini di dalam atau di luar? Di sini loh ayat ini loh. Bukan yang saya jelaskan dulu. Berarti roh Allah itu ada di mana? Seperti manusia, ada roh manusia dalam diri manusia yang menyelidiki dalam dirinya manusia. Demikian juga Allah. Di dalam diri Allah ada roh Allah yang menyelidiki. Lah, cara gambarnya gimana? Roh ini keluar dari Allah, tapi roh ini juga ada di dalam Bapa. Makanya pakai panah. Terus panah gini aja. Keluar tapi juga kembali di dalam diri Allah. Firman juga keluar akan kembali juga, selesai. Makanya ada kesatuan di sini, gitu loh ya. Dan kesatuannya ini adalah kasih. Ini nanti ada penjelasan panjang sendiri. Saya nanti kalau sempat nanti kesinggung di sini ya, kalau sempat ya. Jadi kesatuannya di situ. Jadi walaupun ini lagi coba Yohanes 17 ayat berapa itu sebentar ya. Yohanes 17. Kan anak kan keluar dari Bapa. Tahu enggak? Anak ini juga tetap ada di dalam Bapa loh. Sorry. Yohanes pasal 17 buka dulu. Yohanes 17 ayatnya yang ke-24 ya, 24. Sorry. 21 dulu. 21, 22. Yohanes 17 ayat 21. Supaya mereka semua menjadi nanti ada satu. hubungannya mereka ini umat Tuhan. Kita yang percaya kepada Yesus supaya jadi satu sama seperti Engkau ya Bapa. Sama seperti Engkau ya Bapa. Ya, terus di dalam aku dan aku di dalam Engkau. Bapa di dalam aku. Aku ini anak kan ngomong. Dan aku di dalam Engkau. Aku di dalam Engkau. Ada kesatuannya. Walaupun Bapa, anak keluar dari Bapa, anak ini tetap ada di dalam Bapa. Aku di dalam Engkau, Engkau di dalam aku. Ini satu kesatuan. Makanya kalau enggak pakai cara metafisik, saudara bayang saya dengan Pak Hari. Pak Hari di dalam saya dalam Pak Hari. Bulet, enggak bisa. Ini bukan fisik ini gitu loh, metafisik. Bapa, aku di dalam Bapa, gini kan saudaraku. Yesus di dalam Bapa, benar. Kenapa? Sebelum keluar, berarti kan anak ini ada di mana sebelum keluar? Di dalam kan. Waktu keluar, Bapa juga di dalam aku. Lagi, Yohanes 14 ayat 10. Pelan-pelan dulu ya. Nggak ngerti, nanti diulangi aja rekamannya. Yohanes 14 ayat 10. Yohanes 14 ayat 10. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Tidak percayakah engkau bahwa aku anak yang ngomong di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Bapa di dalam aku. Terus nanti lihat. Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri. Apa yang anak katakan bukan dari diri anak sendiri. Alah. Tapi sampai lompat. Tetapi Bapa yang diam di dalam aku. Bapa yang diam di dalam mana? Anak. Bapa di dalam anak. Ini yang Dialah yang melakukan pekerjaannya. Bapalah yang melakukan pekerjaannya. Jadi ketika Bapa berfirman, jadilah terang. Firman tadi kan, ingat ya Yesaya 55:11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Firman sang anak keluar dari Allah. Melakukan apa yang ku kehendaki, apa yang ku suruhkan. Tidak akan kembali dengan sia-sia. Waktu anak ini jadilah terang, keluar. Firman anak menjadikan terang. Makanya Yesus itu disebut pencipta. Sudah saya tunjukkan ayat minggu lalu kan.
Banyak ayatnya, Yesus yang menciptakan. Ada Kolose, ada Yohanes pasal 1, Kolose pasal 1. Waktu keluar menciptakan, di dalam diri firman, di dalam diri anak ini, Kristus ini ada Bapa. Ini yang disebut perikoresis, saling mendiami. Katakan 1, 2, 3, saling mendiami. Jadi gini sederhananya, di mana ada Bapa, di situ ada anak, ada Roh Kudus, jadi satu. Di mana ada anak, di situ ada Bapa dan Roh Kudus. Di mana? Di dalam. Nah ini satu lagi mungkin saya harap ini bisa menjelaskan. Yohanes 14. Yohanes 14, ayatnya ini harus dipilih, Mang. Banyak sebenarnya. Cuman biar cepat saya potong kompas karena panjang nanti. Yohanes 14 ini kita lihat tentang Roh Kudus ya. Ayat 16 mulai. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ada Roh penolong, Roh Kudus ini diberikan, ya dihembuskan kepada kita umatnya, yaitu 17. Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia. Ya, perhatikan ini penting loh ya. Kamu mengenal Dia. Sebab Ia menyertai kamu. Ini siapa dulu? Ini siapa dulu? Roh Kudus ya, Roh kebenaran itu. Ia akan menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ya, ini sambil contoh. Roh Kudus akan diam di mana? Dalam kamu. Di dalam kamu ini orang percaya. Oke, kita gambar di sini ya. Ini ada hatinya di sini. Merah aja. Roh Kudus ada di dalam hati kita. Dalam hati orang percaya. Ya, kita gambar hati aja. Hati itu merah ya. Ini hijau. Oke. Ini ada hati. Ya, sudah terlanjur hitam ya. Hati. Saya tidak bisa gambar hati ya, tidak pernah soalnya. Ada hati. Roh Kudus, dia akan menyertai kamu dan diam di mana? Ayo ngomong, Roh Kudus diam di mana? Dalam. Ini ada Roh Kudus. Roh Kudus, RK, saya singkat, di dalam. Nah ini cara pikir metafisik. Ayo guru sekolah minggu, perhatikan ini kalau bisa. Saya mau tanya, waktu Roh Kudus ini kan ada satu kesatuan dengan Allah. Dalam satu kesatuan, bisa dibedakan, tidak bisa dipisahkan. Satu kesatuan. Waktu Roh Kudus masuk menyertai kamu, diam di dalam kamu, dalam kesatuan dengan Allah ini Roh Kudus kan, ya kan, keluar, masuk di sini. Apakah lepas dari kesatuan dengan Bapa Allah? Tidak. Tritunggal ini, lepas, masuk. Tidak. Coba Anda mikirkan pelan-pelan ya. Ini lamus mulai ini. Ini masuk, Roh kebenaran menyertai kamu, diam di dalam kamu, di sini. Apakah ini jadi godang hilang satu? Roh Kudusnya kemana? Loh jangankan ini, kamunya ada berapa? Kamu bahasa Yunani itu ada yang imis, ada yang imas, itu satu sama banyak itu beda. Ini yang banyak, kamu semua umat Tuhan, ada banyak ini, ya kan? Alah, sangelmu, lepas ya. Ya kan ada banyak. Ayo apa ini? Terus ini, dah. Oh merah tadi hati ya. Oh ini ada hatinya orang banyak. Mbak Sri tadi baru muncul ya, Mbak Sri tak pikir tidak datang tadi. Ada hatinya Mbak Sri. Atau, ya hatinya toh, orangnya mana ini belum digambar. Ini ada hatinya. Tuh. Ini orangnya ya kan. Nah, ini kakinya, tangannya. Terus ada sini ada Roh Kudus. Di sini ada enggak? Menyertai. Kan metafisik. Cara berpikirnya jangan fisik. Kalau ini dianggap orang satu di sini selesai. Di sini ada semua. Gimana cara membayangkannya kan? Roh Kudus akan diutus kamu, dikirim kepadamu, dihembuskan, menyertai kamu, diam di dalam kamu semua ini. Lah gimana caranya ini masuk ke sana? Nah, kan tidak bisa dipikir secara fisik. Lah, jadi bayangkan ya Allah itu jangan dibatasi secara fisik. Roh Kudus ada di sini,
ada di sini. Coba kalau pakai panah aja enak. Ada di sini. Tadi Mbak Sri mana tadi? Di sini. Terakhir muncul ada di sini. Masuk hati. Ada di sini. Banyak. Oh, gini mulai jelas enggak? Ada semua di situ. Oh, ini gambar banyak orang ada di situ semua. Sini paham dulu enggak? Paham ya? Roh Kudusnya ada berapa? Apa ada 10? 1 juta? 1. Ini sifat Allah, maha hadir, bisa hadir di mana saja. Di hatinya Mbak Sri, Mas Immanuel, Mas Yuga. Gitu. Mbak siapa? Septi. Gitu. Mbak Esther. Yuk Esther ajarono lho ya. Iku nek gak kuat mumet ngali iki mesti. Tugasmu. Ngono iku hamba Tuhan. Ayo bimbingin lo ya. Saya aja, istri saya aja kalau saya jelasin. Si aku tak ngiris bawang sih. Tak apa-apa. Perlu karena Anda kan jarang diajar gini. Kapan Anda coba saya mau tanya, pernah belajar gini kapan? Jadi orang Kristen seumur hidup sampai sekarang lo pernah belajar gini. Lo muncul Lester. Ayo, ojo ngali-ngali kon. Aku tak takoki lo ya mereka. Nek gak iso gak tak hamba Tuhan lo, Mas Yuga ini. Nanti kalau enggak lulus saya pending dulu. Langsung belajar dia saking cintanya. Iki mau jelasnya Mas Yuga dhewe mau ya. Nah, paham ya? Jadi Roh Kudus itu ada berapa? 1 kan, rohnya Allah. Tapi bisa masuk dalam hatinya berapa orang? Tidak terbatas. Ini baru orang loh. Ini baru orang, belum yang lain. Tahu enggak ayat ini? Ini tadi minggu lalu. Nanti kita tunjukkan 2 ayat. Ini dulu, supaya Anda ngerti. Kejadian 1 ayat 2. Kejadian 1 ayat 2. Bumi belum berbentuk dan kosong. Ini bumi ya, ciptakan. Terus? Gelap gulita menutupi samudera raya. Huh? Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Roh Allah melayang-layang, karena bumi waktu itu masih air aja. Roh Allah ini melayang-layang. Atau bahasa merah hebet, bahasa Ibraninya, mengerami. Lah ini masalahnya. Lah penerjemah mungkin mikir, kok mengerami, roh Allah mengerami bumi. Kok gak enak. Akhirnya ini kadang-kadang, makanya kalau terjemah itu gitu. Dipakai konteks gitu maksudnya kan. Sebenarnya ini mengerami, roh Allah mengerami bumi. Ya begini nih, mengerami. Oh di dalam dirinya orang ini ada, nanti kan ada. Mengerami bumi juga. Coba Yeremia 23-24. Yeremia 23-24. Yeremia 23-24. Sekiranya ada seseorang menyembunyikan diri dalam... Pak Sri mau sembunyi kemana? Terus misalnya, kasih contoh terus saya Sri. Masa aku tidak melihat dia? Oh, masa kan aku, Allah kan di surga. Oh ya tadi belum. Ini di surga saudaraku ya. Surga yang kekal. Nanti saya belum gambar surga kok sudah ke sini. Karena saya mau menunjukkan pemikiran, saya mau menjelaskan masih pemikiran metafisik. Belum jelaskan, tak nutut nanti. Ya terus, kalau sembunyi masa bisa menyembunyikan, aku tidak melihat Allah di surga, kamu di bumi. Apakah tidak lihat? Demikianlah firman Tuhan. Nah ini perhatikan, baca sama-sama kalau bro. 1, 2, 3. Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Demikianlah firman Tuhan. Memenuhi langit dan bumi. Bukan, ini bumi ya. Langit juga. Saya mau gambar langit nanti. Memenuhi. Saudara bisa bayangkan Allah seperti apa kalau gitu? Menggambarkan itu memenuhi bumi penuh. Langit penuh. Langit itu berapa tingkat di Alkitab? Sudah saya ajarkan. Berapa? 3, nanti saya gambar nanti. Oke ya. Nah, sebelum ini masih berpikir metafisik yang terakhir. Ini masih berpikir metafisik. Tadi Yohanes ya, 14. Ini penting. Tolong ada asisten di sini kalau saya jatuhkan apa ambil kursi di situ. Bawakan saya juga ini, ambil ngelepaskan. Perlu asisten memang. Duduk situ. Asisten gede pisan. Ini semangatnya. Longgoku nih, ya. Yohanes 14 tadi ya, ayat 7 ini sudah ya. Terus kita ayat 18.
19 coba. Ini Yesus yang ngomong, ini Yesus yang ngomong. Makanya anak nanti, kuncinya di anak. Yohanes 7. Sabar saudaraku ya. Saya kelihatan wajah-wajah yang gelisah gini, saya cepet-cepet jadi malahan. Mbak Dina, kamu bisa kah? Pasti bisa. Ini Mas Pri diajarin ya Mas Pri. Yohanes 14 ayat 8. Yesus yang ngomong, sang anak ngomong. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Yesus mau naik ke surga, kan? Aku tidak akan ninggalin kamu yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Aku datang kembali kepadamu. Pikiran kita kan akhir zaman nanti Yesus datang. Nanti kita kan belajar juga kedatangan Yesus. Tapi apakah itu? Ini lagi bicara Roh Kudus loh. Ini bukan bicara kedatangan akhir zaman. Apa yang dimaksud aku datang kembali padamu? Itu konteksnya tentang Roh Kudus. Terus 19. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Ya kan naik ke surga. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Ini dalam loh. Dunia tidak akan melihat aku, tapi kamu melihat aku loh. Ya apa? Dunia tidak lihat. Dunia ini maksudnya orang-orang yang tidak percaya Yesus. Dunia. Tapi kamu yang percaya aku akan lihat aku. Sebab aku hidup, kamu akan hidup. Terus 20. Pada waktu itulah kamu akan tahu Pada bahwa saat itu, ada penyingkapan itu, saat itu kamu akan tahu dunia enggak. Tadi kan dunia enggak mengenal dia, Roh Kudus tadi loh. Dunia tidak menerima dia karena enggak kenal dia, enggak melihat dia, tetapi kamu mengenal dia. Karena dia menyertai kamu, Roh Kudus tadi loh. Makanya kalau saya bawa ayat kemana yang tadi jangan lupa dulu tentang Roh Kudus. Karena dunia enggak kenal. Sama, Yesus juga enggak dikenal. Jangankan Roh Kudus Yesus, Bapa pun enggak akan dikenal oleh dunia ini. Kenapa? Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dunia menolak Yesus. Mereka enggak akan mengenal Bapa, apalagi terima Roh Kudus, karena orang terima Roh Kudus itu harus karena percaya Yesus. Ya, prinsipnya gitu. Orang percaya Yesus bisa sampai kepada Bapa, Allah. Makanya nanti segala sesuatu serahkan pada anak dan terima Roh Kudus juga. Itu nanti ada gambarnya sendiri, nanti lain waktu pelajaran tersendiri. Lah, Yesus juga ngomong, dunia enggak akan lihat aku, tapi kamu akan lihat aku. Aku kembali kepadamu. Terus lompat biar cepet ya. Nanti baca sendiri ya. Yohanes pasal ojo kali lho Din kon kok bingung. Wis ning kono ae. Yang 14 ayat biar ya. 25. Saya lompatin biar cepet. semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Selanjutnya, Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Roh Kudus tadi di mana? Menyertai kita, tinggalnya di mana? Diamnya di mana? Dalam hati kita orang percaya. Dia akan mengajar kita, ingatkan kita segala sesuatu yang telah ku katakan kepadamu. Yesus ngomong apa? Roh Kudus ingetin nanti akan penjelasan tersendiri. Saya mau nyepet ke sini. Ayat 28. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Aku pergi, kita sudah pernah khotbahin ya, kembali kepada Bapa. Aku datang kembali kepadamu. Terus? Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Bapa lebih besar daripada aku. Terus? Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu, sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Bentar, kami. Ya, sebentar ayatnya. Pasal 14 ya. Oh, 16 ini, yang 16. Ini supaya Anda ngerti dulu tentang Roh Kudus. Sekarang 16. Ada kaitannya dengan pasal 16. Yohanes 14 ayat 16. Bukan, pasal 16. Oh, betul sih. Tadi ayat berapa tadi? 14 ayat berapa? 25. Oh, makanya kelewatan. 23. 23. Yohanes 14 ayat 23. Jawab Yesus, jika Gini, 21 dulu. 21 biar jelas. 21. Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Siapa yang akan menyatakan diri kepada orang yang mengasihi
anak ini tadi. Siapa yang menyatakan diri? Tuhan Yesus sang anak. Oke, lompat ayat ke-23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Tadi dikasihi Tuhan Yesus, sekarang dikasihi Bapa. Terus, dan kami akan datang. Kami ini siapa? Bapa dan Yesus. Bapa dan anak akan datang kepadanya. Dan apa? Dan diam bersama-sama dengan dia. Diam bersama-sama dengan dia yang dikasih anak dan dikasih Bapa tadi, yang kami akan datang mengasihi, menyatakan diri. Padahal ayat ini pasal 14, itu konteksnya judulnya saja loh, ayat 15 judulnya apa? Penghibur Roh Kudus. Ini tentang Roh Kudus. Nah, coba bawain asisten. Nah, Bapak yang biru. Jadi gini, perhatikan baik-baik saudaraku. Sama merah. Merahnya lo hilang. Saya bawa. Oh, di sini. Oke ya. Jadi waktu gini pelan-pelan, ini metafisiknya di sini, nanti baru saya jelaskan tentang langit. Di dalam hati setiap manusia tadi ada Roh Kudus, ya kan? Diberi Roh Kudus, menyertai kamu. Dunia tidak kenal, tidak lihat dia. Ya, tetapi kamu mengenal dia, karena dia menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Roh Kudus di sini. Masuk di setiap hati kita. Terus Yesus melanjutkan setelah ngajar Roh Kudus, itu bagi orang-orang yang mengasihi aku. Gitu kan, menuruti perintahku, percaya kepadaku. Aku akan mengasihi dia, menyatakan diriku kepadanya, Yesus. Ya kan? Yesus kepada orang-orang ini. Di hatinya mereka. Menyertai dulu ya, gini aja, seret. Terus ayat berapa tadi? 23, lagi baca. Jika seorang mengasihi aku, ada bonusnya. Ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Bapa mengasihi dia, hijau, keliru, ini sudah biru, ruwet nanti. Hijau. Ya, makasih Mas asisten. Bapa mengasihi dia, ini orang-orang ini ya. Terus baca terus. Dan kami akan datang kepadanya. Kami, Bapa dan Anak akan datang kepadanya. Dan diam bersama-sama. Diam bersama-sama dengan dia, orang-orang yang menerima limpahan kasihnya Bapa tadi, Roh Kudus. Tinggalnya diam. Dalam hati lain saling Jadi gini loh maksudnya. Waktu tutup ini. Waktu Roh Kudus ini diberikan di dalam hati orang percaya, Bapa sama Anak di mana? Waktu Roh Kudus diberikan kepada hati orang percaya, gambar Mbak Sri Gari-Gari mau kan tinggal di dalam hati. Bapa dan Anak di mana? Kami akan datang dan diam bersama-sama dengan dia, orang-orang yang ini kan dia nih yang terima ini tadi loh, terima Roh Kudus loh, mulai ayat 15. Makanya harus bacanya dari 15 loh, panjang ini. Jadi ini yang namanya saling mendiami. Ketika Roh Kudus ada di dalam hati, Bapa dan Anak juga di dalam. Ini yang tidak terpisahkan. Terus Roh Kudus mencara sendiri ke sini, Bapa sama Anak di sorga ya. Oh, Roh Kudus ya, kamu tugasmu ya. Orang ono. Jadi ini saling mendiami di dalam Roh Kudus itu juga ada Bapa dan Anak. Di sini, makanya ada panahnya juga. Loh, ini loh. Bapa dan Anak juga ada di sini. Yesus sekarang, Kolose 1:15. Ini perikoresis dulu. Ini masa judulnya perikoresis, saling mendiami. Sorry. Kolose 1:19. Kamu bawain aja nanti kalau minta warna apa, serahkan ya. Ya. Kolose 1 ayat 19. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia. Ini bicara Tuhan Yesus. Seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia. Kepenuhan Allah dan rohnya. Kolose 2 ayat 9. Ini saudara kalau mau tahu yang pasal 19, ini bicara Yesus sebelum jadi manusia, penciptaan. Itu bicara penciptaan ya kan? Diwocone ta. Buahnya emang ayat mulai dari 15 cepet ya. Kamu tolong baca cepet ya 15 16 sampai 18 sebelum ayat 9 ini. Bukan, Kolose 1 15 mulai. Kolose 1 ayat 15 sampai 19 ini. Sabar saudaraku ya. Memang jelasan gini harus sabar. Kolose 1.
Komputernya enggak sabar ini. Ya, Kolose 1 ayat ini 15. bicara tentang Tuhan Yesus ya. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, Allah yang tidak kelihatan ada gambarnya. Itu pada diri Yesus maksudnya gitu. yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Kenapa disebut yang sulung lebih utama? Nanti saya jelaskan. Terus, Karena di dalam dialah ini bicara tentang anak loh ya. telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga Yang dan sorga, yang ada di bumi, yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak yang kelihatan, tadi yang fisik dan non fisik yang tidak kelihatan. baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan Segala oleh sesuatu Dia. diciptakan oleh Dia. Dia tadi yang dimaksud siapa? Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Dia ini siapa tadi? Tuhan Yesus sang anak. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia Dia dan untuk Dia. sebagai firman kan, firman yang mencipta. Terus Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. kekal ada terlebih dahulu dari Segala sesuatu. segala sesuatu ada terlebih dulu kekal. Terus Dan segala sesuatu ada di dalam Dia. nanti ini dalamnya nih, dalam Dia itu seperti apa? Terus nanti saya gambar. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara Tadi orang sulung mati, dari segala ciptaan, sulung dari bangkit dari kematian ini sebagai keadaan sebagai manusia. sehingga ia lebih utama dalam segala sesuatu. 19. Karena kenapa Yesus seperti itu? Karena seluruh Kenapa kepenuhan anak Allah- seperti itu? berkenan Mencipta di segala dalam sesuatu. Karena Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. bayangkan di dalam diri anak diam seluruh kepenuhan Allah. Allah dan rohnya. Ini saling mendiami. Aku di dalam Bapa. Jadi di dalamnya Bapa itu pelan-pelan ya. Ada anak dan roh. Kan belum keluar, sebelum keluar. Terus keluar. Waktu keluar, Bapa dan roh juga ada di dalam anak. Roh Kudus tadi saya jelaskan tadi. Waktu tinggal dalam hati kita, kami Bapa dan anak dan Bapa akan menyatakan diri diam bersama Dia. Jadi tidak terpisahkan. Di mana ada anak, di situ ada Bapa dan roh. Di mana ada Roh Kudus, di situ ada Bapa dan anak. Di mana ada anak, di situ sudah tadi. Nah, secara manusia pun Kolose 2 ayat 9, ini secara manusia. Nanti saya akan gambar langit ya. Tolong dihapus Mas Manuel ini. Garis-garis ini dihapus juga semua. Roma ini jangan. Kolose 2 ayat 9. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan. Di dalam Allah. Dia, tadi kan lanjut tentang Yesus sang anak. Berdiam secara apa saudaraku? Jasmaniah. Jasmania, somatos, tubuh. Terjemahnya tubuh, soma itu tubuh. Secara tubuh, berdiam secara jasmania tubuh Seluruh kepenuhan Jadi waktu jadi manusia, kealahan. Allah pun tinggal dalam seluruh tubuhnya Yesus. Pengen waktu, sebentar ya. Dilek disik, renungkan dulu. Saya mulai akan gambar, nanti lama-lama ngerti. Ini perikoresis, 1, 2, 3 katakan. Bahasa Yunani itu, peri, saling. Koresis, mendiami. Oke ya, enggak apa-apa ini ciptaan. Kita akan menggambarkan penciptaan, hitam aja. Oh, biru-biru, langit kan biru ya, surga. Di Alkitab, sebetulnya langit itu sama surga itu sama artinya. Uranus, sama Yim. Ya, Uranis, bentuk jamak juga. Oke, saudara bayangkan gini, kita jadi Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Alkitab dibuka dengan kitab Kejadian. Pada mulanya Allah menciptakan apa? Langit dan bumi. Nah, saudara bayangkan waktu Allah menciptakan langit, terus apakah ini kan kekal, zaman kekal. Di mana kira-kira langit itu? Di mana langit itu? Alkitab katakan Allah berbicara, langit adalah tahtaku. Apa saudaraku? Tahta. Tahta itu apa? Heavens is my throne. Kursi, throne. Makan, tapi ini digambarkan seperti manusia kan, duduk. Berarti besar mana Allah sama langit? Allah sama langit besar mana? Besar Allah. Throne, kursi, diduduki. Jadi waktu Allah menciptakan langit, jangan dibayangkan menciptakan di sana, harus Allah ikut di bawah langit.
perhatikan baik-baik, waktu pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, disinilah langit diciptakan. Mazmur 33 ayat 6. Mazmur 33 ayat 6. Oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan. Oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan. Oleh nafas dari mulutnya. Firman ya, firman ini yang menjadikan. Terus? Oleh nafas dari mulutnya, segala tentaranya. Nafas dari mulutnya, ruah, itu terjemahnya roh dari mulutnya, ruah Elohim. Roh dari mulutnya, segala tentaranya. Tentara langit. Secara fisik yang disebut tentara langit itu langit dan bulan bintang itu. Tapi ini secara rohani, tentara langit itu para malaikat. Tapi saya tidak jelaskan malaikat terlalu panjang, nanti tidak selesai-selesai. Pada mulanya memang ayat ini cuma satu ayat, Allah menciptakan langit dan bumi. Waktu itu manusia sama malaikat duluan mana? Ini loh, Allah firman Tuhan langit dijadikan oleh nafas dari mulutnya. Nanti saya akan kapan-kapan khotbahkan penciptaannya malaikat. Malaikat ini lebih dulu pada waktu langit diciptakan sekaligus dengan tentara-tentara langit. Saya menggambar malaikat bagaimana nih? Kemarin pakai sayap gini aja ya. Oh, ini kira-kira lah ya. Langit di sini dulu. Jangan-jangan. Pak Hari pinter gambar Pak Hari. Tentara langit banyak ya, banyak ya. Malaikat diciptakan di sini. Terus ayat 2 ini sambil ngulangi minggu lalu biar tahu. Terus bumi belum berbentuk, belum enggak? Oh, sorry, Kejadian 1 tadi ya, ayat 2-nya. Ini bicara penciptaan. Kejadian 1 ayat 2. Terus bumi tadi sudah dibaca, belum berbentuk dan kosong. Jadi gini dulu, sebelum saya jalan. Ketika Allah firman bergerak, roh bergerak, itu jangan dibayangkan terpecah sendiri-sendiri ya, terpisah. Bersama-sama. Oke, Allah menciptakan langit bumi, terus? Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya. Langit diciptakan, bumi diciptakan. Ini dulu ya, terus. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, tadi ya, roh Allah melayang-layang. Ijo, tadi ya. Ulangi lagi, ijo, roh Allah melayang-layang. Permukaan, bukan tadi sudah saya tunjukkan kan. Karena bumi belum berbentuk, nanti kering. Gelap gulita, bahasa Ibrani-nya tohu wabau, terjemahnya kacau balau kalau tohu wabau, bumi kacau balau. Kenapa bumi kacau balau? Saya sudah khotbah minggu lalu. Karena di sorga ada malaikat, setan. Malaikat yang memberontak. Ini cepat aja ya saudara ya. Malaikat memberontak dibuang ke bumi, Wahyu pasal 12, Yeskiel juga ada. Dibuang ke bumi. Fallen angel, malaikat yang jatuh, dibuang ke bumi. Ini orang belum ada, biar enggak bingung deh. Ini belum ada dulu. Bumi belum berbentuk bulat, belum berbentuk kosong, gelap gulita, kacau balau. Ya, kacau balau. Kenapa? Karena bumi, iblis dilempar, malaikat yang memberontak dilempar ke bumi. Iblis pakai tanduk gini aja ya, merusak ciptaan jadi gelap, kacau. Terus roh Allah? Roh Allah melayang-layang di atas permukaan ya, air. Roh Allah melayang-layang memulihkan. Buka nanti balik ke sini lagi ya. Mazmur 104 ayat 20. Mazmur 104 ayat 20. Apabila engkau mendatangkan Mazmur 114, Mazmur 114 ya bentar. Ayat 19, coba ayat 19-nya. Bentar, Mazmur berapa itu ya? Ketika bentar, Mazmur 104, 30 makanya, benar pasalnya 4. Ayatnya 30, bukan 20, 30. Mazmur 104 ayat 30. Apabila engkau mengirim roh, Engkau Allah Bapa mengirim rohmu, mereka tercipta, terciptalah, ya, roh Allah melayang-layang, terus ada penciptaan. dan engkau membaharui muka bumi. Memperbarui apa? Muka bumi. Diperbarui, ya itu ya. Jadi roh Allah ini kuasa Allah untuk memperbarui, mencipta, memberi, terutama gini, mencipta, roh Allah ini mencipta, memberi kehidupan.
memberi nafas hidup. Nanti kalau saya jelaskan panjang, nanti lain kali. Oke, kembali ke Kejadian 1, terus ayat 3. Nanti kita akan masuk, kenapa judulnya segala sesuatu diserahkan kepada anak. Terus? Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Firmanku yang keluar dari mulutku tidak akan kembali dengan, dia akan melakukan segala yang kuperintahkan. Dan berhasil dalam apa yang kusuruhkan jadilah terang, firman datang. Kurang warna ini ya. Nanti lebih lengkap ya beli warnanya ya. Warna apa meneh? Hijau ya. Ya, firman datang. Ya kan? Jadilah terang, terang jadi. Nah, ingat waktu roh datang di sini juga ada Bapa dan anak. Waktu firman bekerja, Bapa dan roh juga ada menyertai bersama, tidak terpisahkan. Terang itu jadi, terlalu ciptaan terjadi. Oke ya. Terus gini, saya akan jelaskan ini, hitam tadi mana? Hitam. Saya kelewatan ini. Pada waktu iblis dibuang, ya kan, ada langit, terus ada bumi diciptakan. Masih langit dan bumi aja. Tapi nanti saudara akan tahu, langit itu bahasa Ibrani-nya itu jamak, ada jamak banyak. Ini langit yang tingkat pertama, di mana tahtanya Allah, tempat tinggalnya para malaikat ada di sini. Ini bumi tempat tinggalnya manusia dan iblis dibuang di sini gitu loh sebenarnya. Saya belum ini, dan ini punya langit. Nah ini biar tahu, ada langit sendiri. Langitnya burung-burung. Terus mulailah kita langsung cepat ya, Kejadian 1 ayat 26. Kejadian 1 ayat 26. Ini langit pertama. Langit tingkat ketiga. Kedua itu apa? Coba. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia. Tuh, lihat kata-katanya kan kita sudah. Terus? Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut. Nah, ini ciptaan kan sudah terjadi ya. Ikan-ikan ini setelah ciptaan selesai ya. Ikan-ikan di laut, ini kan ada laut ya. Di dalam bumi. Terus? Dan burung-burung di udara. Burung-burung di udara lah, ada langit. Ciptaan ini. Ini penciptaan langit juga cakrawala, Kejadian pasal hari kedua. Ini langit ini di sini ada atmosfernya itu loh saudaraku. Ini atmosfer gitu aja ya. Ada untuk kehidupan. Terus burung-burung di udara. Burung-burung di udara dan atas ternak dan atas segala ya, dan atas seluruh binatang. bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Menjadikan manusia menurut gambar Allah untuk berkuasa. Katakan berkuasa. 1, 2, 3. Berkuasa. Berkuasa atas ciptaan Allah ini. Sampai langit ini. Ini kosmos namanya. Diberi kuasa manusia, Adam. Belum saya gambar ya. Karena saya cepet-cepetkan sih, Adam. Ya kan? Diberi kuasa. Iblis ini di bawah kekuasaan Adam enggak waktu itu, saudaraku? Ingat, Adam ini diberi kuasa, diciptakan menurut rupa dan gambar Allah, ini aja belum saya jelaskan ya, rupa dan gambar Allah itu apa. Untuk berkuasa atas binatang di darat, ikan di laut, burung di udara. Saya mau tanya, waktu iblis mencoba itu wujudnya seperti apa, saudaraku? Ular itu binatang atau bukan? Berarti ular itu ada di bawah kekuasaannya Adam atau bukan? Ya. Kenapa kok bisa kita udah belajar jadi penguasa dunia akhirnya? Karena dengan cara menipu. Dan akibat itu dosa, baca diulangi lagi sendiri ya, nanti panjang. Inilah ketika masuk ciptaan diberi kuasa. Jatuh, ditipu iblis buka sendiri ya, itu masih banyak penjelasannya sebenarnya, cuman waktu tidak cukup ya. Menjadi penguasa dunia, ditaklukkan manusia karena ditipu. Iblis jadi penguasa dunia. Nah, kemudian kita melihat dari Alkitab, ternyata iblis beroperasinya di kalau kemarin itu yang kita Efesus 2 ayat 1 dan 2. Kerajaan angkasa. Efesus 2 ayat 1. Bukan Efesus, kemarin iya Efesus 2 betul. Nah. Iblis ke sini. Oke. Terus baca. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran termasuk dan Adam. dosamu. Sejak Adam ini mati karena pelanggaran dosa-dosamu. Kita sudah belajar karena dosa diperhamba oleh dosa dan tuannya dosa adalah iblis segala macam. Terus saya perlu jelaskan ini enggak ya. Jadi iblis ini enggak sendirian saudaraku.
Iblis itu Lucifer, namanya malaikat yang dulunya namanya Lucifer, Tante Lucy. Dia membawa berapa malaikat? Sudah tahu ya, sepertiga malaikat. Jadi punya konco-konco, iblis dan malaikat-malaikatnya, ya. Itu seperti itu digambarkan, ada banyak antek-anteknya. Terus kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa. Penguasa, lah muncullah nih angkasa ini saudaraku. Yang disebut angkasa, kita pakai istilah umum aja, angkasa. Terus ini langit tingkat kedua. Yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Jadi di atasnya atau di pengertian ya, langit yang burung-burung ini, ada pendeta nyebut langit burung-burung. Langit atmosfer, langitnya manusia kalau saya nyebut. Langitnya kita hidup. Di atasnya ini ada kerajaan angkasa. Ada iblis dan malaikat-malaikatnya yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Di antara orang-orang durhaka, manusia-manusia ini. Dalam keadaan inilah Yesus datang. Gitu loh saudaraku. Lah, ini bisa menjawab sebenarnya. Buka dalam Yohanes 1 ayat ke Yohanes 3:35. Yohanes 3:35. Yohanes 3:35. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Ya, baru judul itu. Bapa mengasihi anak, menyerahkan segala sesuatu kepada anak. Hitam aja. Lah, anak ini saudaraku, ini saya tutup di sini aja, baru masuk, karena jelaskan pikiran metafisik. Menyerah, apa yang dimaksud menyerahkan segala sesuatu kepadanya, kepada anak. Itulah nanti bisa menjadi jawaban, kenapa dengan keadaan seperti ini, Allah kok tidak datang sendiri, iblis diketak, ngalih, wis direbut kembali, kenapa tidak seperti itu? Karena ada Bapa menyerahkan segala sesuatu kepada tugas ini, anak yang ngerjakan. Ya kan? Oke ya, sekarang gini. Kenapa anak? Aduh, nutut ini. Kita lihat Yohanes 1 ayat 18. Ini terakhir aja deh, saya baru lihat jam kaget saya. 2 ayat lagi selesai. Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Allah itu Bapa yang dimaksud. Tidak ada seorang pun melihat Bapa. Bapa bisa dilihat enggak? Roh Kudus bisa dilihat enggak? Namanya juga roh, ruah, angin, udara aja enggak salah. Bapa enggak salah, Roh Kudus. Tetapi anak tunggal Allah. Anak Allah ini Sang Firman yang ada di pangkuan Bapa. Yang ini istilah pangkuan itu kolpos, dalam rangkuman, dekapan. Itu kolpos itu, aduh saya jelaskan panjang nanti ya. Itu adalah suatu bentuk cekung. Itu gambaran teluk itu juga kolpos. Jadi suatu pangkuan, kan orang mangku itu cekung, pelukan itu juga. Jadi yang dalam kesatuan, ini bahasa syair aja. Dalam kesatuan dengan Bapa, Sang Anak itu, dialah yang menyatakannya. Menyatakannya. Tadi Kolose 1:15, Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Dari ketiga pribadi ini, 3 realita hipostasis ini, siapa yang bisa dilihat? Jadi lagi, kalau 2 Korintus 4 ayat 4 dan 6 langsung. Jadi Bapa adalah Allah yang tidak kelihatan. Anak adalah Allah yang kelihatan. Ngundul gampangannya coba. 2 Korintus 4 ayat 4. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yang adalah gambaran Allah. Kristus lah, ini gambarnya Allah. Saya gambar sekarang ya, ikon bahasa Yunani-nya. Nah, mau enggak mau akhirnya bisa digambar. Seperti manusia, Allah berapa kali menampakkan diri pada Abraham seperti manusia. Datang. Nah, inilah Yesus, malaikat Yahweh. Ya, oke. Jadi seluruh kepenuhan Allah tadi berkenan diam di dalam Dia. Jadi tidak ada seorang pun pernah melihat Allah, termasuk Roh Kudus. Tetapi anak tunggal Allah ini yang menyatakannya. Jadi segala sesuatu diserahkan kepada anak untuk menyatakan Allah. Supaya manusia kenal Allah itu seperti apa. Saya tadi di sini nutupi sana, enggak kelihatan ya gambar.
Jadi melalui Yesus inilah manusia bisa mengenal Allah. Melalui Yesus inilah segala sesuatu diciptakan. Di dalam Dia diciptakan, oleh Dia diciptakan. Ini semua diserahkan, penciptaan diserahkan kepada anak. Gambarnya Allah diserahkan kepada anak. Itu nanti keselamatan diserahkan kepada anak, itu banyak topiknya itu. Penghakiman diserahkan sebagai hakim, kekuasaan diserahkan kepada anak. Makanya manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Siapa gambar dan rupa Allah itu tadi? Yesus. Makanya kenapa saya gambar? Dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan ini. Ini digambar. Diserahkan. Iblis terus diserahkan kepada manusia menurut gambar Allah ini tadi. Diberi kuasa. Ditipu iblis, dikuasai. Makanya Yesus datang. Karena diserahkan kepada anak. Nah lanjutannya Paskah aja nanti. Kan datang melalui kematiannya. Makanya ini Allah seperti ini. Kenapa ada sekali pertanyaan di YouTube? Kok orang Kristen kok ribet ya Allahnya ya? Kenapa kok menyelamatkan enggak langsung datang terus? Lu mau datang seperti apa datang? Tidak ada yang pernah melihat Allah. Terakhir 1 Timotius 3. 1 Timotius 6 ayat 16. Sampai sini aja deh. 1 Timotius 6 ayat 16. Ini Allah Bapa. Dialah satu-satunya yang tidak takut kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Bersemayam dalam terang. Ini di dalam kekekalan. Terang abadi, ada istilah terang abadi. Yang tidak terhampiri. Ini di luarnya ciptaan. Jadi ini ciptaan itu di sini semua, saudaraku. Lihat tangan saya, saudara. Ini langit, malaikat, ini di bawah semua. Allah itu di atas, beyond imagination. Di atas segalanya. Ya di atas segalanya. Bersemayam di dalam terang yang tidak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat Dia, dan memang manusia tidak dapat melihat Dia. Tidak bisa. Makanya segala sesuatu diserahkan, tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus ngomong. Ya, sampai sini dulu. Minggu depan kita Paskah, Jumat Agung, ini akan lebih jelas. Datang ini untuk merebut kuasa iblis. Lah caranya ini yang kadang tidak masuk akal melalui kematian. Ya, tunggu tanggal mainnya besok. Kita akan. Terima kasih Mas Immanuel, minggu depan dibantu lagi asisten ya di sini. Terima kasih. Kita akan berdoa. Saya minta maaf karena waktu yang memang menjelaskan gini. Tadi aja saya baru jelasin tentang cara berpikir metafisik. Ya, poinnya cuma sebentar. Minggu depan lebih dalam lagi.